Emang dulu ada baca pakai arti? Dakji. Cara membaca. Cara membaca puisi. Apa aja yang ada di puisi itu? Ada apa? Unsur-unsur puisi ada. Baik. Baris. Siapa lagi? Tulisan. Apa lagi? Modul. Satu lagi. Apa lagi? Dalam membuat puisi kita harus menentukan apa? Tema.
Api, ya betul. Ikan bola, apa tuh ikan bola? Satu-satu, coba dulu. Siapa namanya? Sherly, baca Sherly. Melebih-lebihkan atau bahasa zaman sekarang melebay-lebaykan. Lebay-lebaykan. Dan tiga, dua lagi, apa lagi? Simile, apa tuh simile? Satu-satu. Siapa? Nazila, baca Nazila, simile. Contohnya. Nah, coba anak-anak ibu tengok kalimat ini. Wajahmu indah bagaikan purnama di tengah malam. Ini wajah siapa nih? Siapa tadi yang jawab simile? Azam, kenapa Azam jawabnya simile Azam? Tuh. Jadi simile tuh, Bu. Tadi tunjuk tangan Azam, ayo. Oke, Azam Azam. Kenapa simile? Karena diibaratkan. Terus apa lagi alasannya? Tadi coba kasih inilah. Itu wajah siapa tuh? Irsyad bilang smile. Coba apa tuh? Wajah smile tuh. Ada yang membandingkan sesuatu. Wajah yang membandingkan sesuatu dengan Benar. Sopan. Kemudian yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan membandingkan pada sesuatu yang lain. coba yang di depan tuh apa tuh? Wajahmu indah bagaikan purnama di tengah malam. Jadi dia membandingkan dengan apa? Bulan purnama dan Yes, pintar kali ya Zikra. Masya Allah, tepuk tangan dulu balik. Lebih Belajar. Oke, jadi tadi ada berapa majas kita belajar? Lebih lengkapnya kita dengarkan video ini. Mau nonton video? Wahab, mau nonton video Wahab? Janganlah, itu terus yang ditengok Wahab.
Ini ya, kali ini kita akan belajar terkait majas atau diungkap. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jika langsung ada di sini supaya tinggal jika membahas terkait majas, kita berpikir bahwa majas dan gaya bahasa itu bersinonim. Namun sebenarnya majas masuk dalam gaya bahasa. Nah, pada di sini, mari kita simak pengertian dari gaya bahasa sebagai berikut. Gaya bahasa adalah gaya atau cara seseorang dalam menggunakan bahasa dalam konteks atau tujuan tertentu. Nah, berarti majas adalah cakupan dalam gaya bahasa yang berupa kiasan atau perumpamaan yang tujuannya adalah estetika atau memperindah makna dan maksud dalam sebuah kalimat. Menurut KBBI, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Dalam hal ini, majas memiliki dua bentuk. Yang pertama lisan, majas tersebut diucapkan, dan yang kedua adalah tulisan, biasanya terdapat pada cerpen, puisi, atau sajak. Menurut Herman J. Waluyo, dalam bukunya Teori dan Apresiasi Puisi, ada 5 fungsi majas. Yang pertama, majas akan menghasilkan kesenangan yang imajinatif. Kedua, sebagai imaji tambahan yang membuat hal abstrak menjadi lebih konkret dan dapat dinikmati oleh pembaca. Yang ketiga, dapat menambah intensitas perasaan pengarang dalam menyampaikan makna sikap. Yang keempat, mengonsentrasikan makna yang akan disampaikan. Tujuan yang kelima adalah membuat sesuatu menjadi lebih singkat untuk disampaikan. Selain itu, majas dapat membuat karya sastra lebih hidup, pesan yang disampaikan juga lebih berbobot, dan diksinya lebih kaya. Apa aja fungsi majas tadi? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Satu, dua apa? Memperindah kata. Satu, gaya bahasa. Dua apa? Gaya tidak berkelanjutan. Gaya Meningkatkan imajinatif. Tiga, apa tadi? Memperindah kalimat. Kata atau kalimat, Bu. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Pada pertama kali ini kita akan membahas 3 jenis majas, yakni majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas pertautan. Bagian pertama, majas perbandingan. Yang pertama ada alegori. Alegori adalah majas yang menggunakan sesuatu dengan cara lain melalui kiasan atau penggambaran. Jadi misalnya kita akan mengatakan cinta itu mungkin. Nah, tapi dengan majas alegori kita bisa membuatnya tidak langsung cinta itu mungkin. Kita bisa melakukan kiasan atau penggambaran. Uniknya gimana sih? Kan? Misalnya seperti ini. Bagi manusia, cinta bukanlah dogma teori yang jelas terbaca dan bisa dihafal begitu saja, melainkan seperangkat pengetahuan yang didapat dari belajar dan eksperimen.
tampak lebih indah ya kalimat dengan majas alegori daripada langsung menunjukkan cinta itu. Yang kedua ada istilah, yakni menggandingkan sesuatu dengan sesuatu atau keadaan yang lain. Nah, majas ini ada tandanya ya. Majas simile ini bisa ditandai dengan kata bagai, seperti, laksana, ibarat, layaknya. Nah, seperti itu. Contohnya ya, semangat belajarnya membara. Barat. Apa tadi? Majas simile. Semangat belajar. Majas yang digunakan dengan memberikan sesuatu dengan hal yang dibandingkan. Satu coba Nazira dulu. Oh, Nazira siapa namanya? Maaf, Sophia. Menggunakan kata huruf apa aja tadi kata hurufnya? Ibarat, umpama, layaknya. Ibarat. Habis itu seperti. Terus bagaimana itu kata tanya. Layaknya. Terus kok posisi diam-diam aja sih? Laksana. Siapa nih namanya nih? Mutiara. Kita apa aja tadi kata hurufnya? Ibarat. Terus laksana. Terus dua begitu. Terus kodomo bu. Ibarat, Bu. Ke majas yang kedua. Api yang jauh dari rendah atau wajahnya muram bagaikan bunga mawar yang tidak disiram seharian. Kita ambil lagi di laginya dengan mudah. Katanya hatiku telah sangat terbelah bagai cangkang kosong yang terbesar. Yang ketiga adalah metafora. Metafora adalah majas yang membandingkan suatu benda dengan benda yang lain dengan sifat yang sama atau hampir. Nah, bedanya dengan simile, metafora ini tidak dihubungkan dengan kata laksana, bagai, seperti, ibarat, layaknya. Contoh yang paling mainstream dari majas metafora adalah misalnya Raja Siang telah keluar dari keraguannya. Raja Siang itu diibaratkan matahari. Kenapa? Raja kan jadi penguasa ya kan? Penguasa siang. Nah, itu adalah matahari. Contoh lainnya adalah para tikus berdasi adalah sebenar-benarnya. Kalau saya begini. Kamu coba yang lain? Yang keempat ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah Majas metafora. Apa tadi majas metafora? Ini tadi tengok baca ya. Coba majas metafora apa? Silakan. Tunggu dulu. Metafora. Apa metafora? Apa metafora tadi? Yang lain coba diam, dengarkan dulu kawannya berbicara. Ayo.
Majas metafora tadi kan dari jelaskan kan? Kamu udah baca tadi kan? Apa yang kamu baca tadi? Ya, ini artinya apa tadi majas metafora? Jadi perhatikan. Jadi majas metafora
Woi, Irsad. 1. Simpan ya. Sini. 2. 3. Menuliskan peristiwa atau sesuatu dengan cara melebih-lebihkan. Contohnya ada di lirik lagu Hitam Putih dari Korea. Belajar melepas diri. Aku yakin kita akan walau jiwa tak tenang. Walau hati jiwa. Yang kelima ada Majas personifikasi. Wahab, tutup pintunya. Majas yang mengungkapkan benda mati sebagai makhluk bernyawa. Nah, Majas personifikasi apa tadi? Benda mati yang dianggap bernyawa. Benda mati yang dianggap bernyawa. Contohnya apa? Di rumah itu, Bu. Ikan-ikan. Ikan-ikan berlari boleh. Tadi yang lain. Oke, pensil menari jangan sampai. Ya, betul. Matahari terbenam di pagi hari. Bunga meletus bagaikan orang yang marah di pagi hari. Matahari itu garis yang menari-nari.
takut sama Aduh, aku nih. Guys, aku nggak nampak. Bu, aku nggak nampak. Ini kelompok berapa? Bikin sendiri-sendiri tapi jawabannya harus sama sekelompok. Oh, boleh. Bisa pegang HP. Ibu, aku lupa bawa apa. Bawa buku KKS apa? Pada bahasa Indonesia. Suruhlah bicara ke sini. Harus. Kurang satu lagi. Ibu,